Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak di masa pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil alamin, sehat semua ya. Lagi hujan-hujan ini, mendung ini. Di tempat kalian juga mendung-mendung gitu, gerimis. Perasaan dari kemarin ya hujan terus. Oke, ayo sebelum kita. Setelah musim hujan, musim panas. Iya, nanti kalau panas terus. Setelah nggak apa-apa. Hujan kan berkah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi simpan airnya di dalam baskom. Jangan lupa kalau hujan ya doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca al-basmalah dan doa sebelum belajar. Silakan Sydney. Doa sebelum kenapa namanya? Sudah kan Sydney? Sudah. Saya udah dengar Sydney ulangi. Ulangi yuk. Sikap berdoa. Doa sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala. Berdoa mulai. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tuh, maaf ya Sydney ya, enggak dengar tadi saya. Amin. Ayo silakan dibuka. Terakhir subtema 3. Ini materi terakhir nih. Halaman 127. 127, 128. Hubungan antara makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan ya. Sambil saya screen. Ini. Keseimbangan ekosistem. Nih. Hubungan antara makhluk hidup, hubungan antar makhluk hidup dengan dalam jaring-jaring makanan ya. Ini namanya jaring-jaring makanan. Jaring, banyak rantai makanannya. Coba di halaman 178. Dalam ekosistem, makanan adalah sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu kan hidupnya saling bergantung antara makhluk yang lain dengan makhluk yang lainnya. Ya kan? Kita hidupnya juga bergantung sama tumbuhan. Tumbuhan juga hidupnya bergantung sama kita. Kita juga bergantung sama hewan. Hewan juga bergantung sama kita, saling ketergantungan. Tumbuhan dan hewan juga saling ketergantungan ya. Coba. Sebagai contoh, pohon pisang mendapatkan energi dari cahaya matahari dan mengubahnya menjadi makanan melalui proses fotosintesis ya. Kemudian dimakan oleh hewan-hewan herbivora dan hewan-hewan herbivora dimakan oleh hewan karnivora. Nih di sini ada nih. Coba paragraf 4. Dalam sebuah ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang mempunyai sumber makanan dan pemangsa yang sama. Ya kan? Tumbuhan, yang makan tumbuhan kan gak hanya kelinci aja ya. Yang makan tumbuhan kan gak hanya kambing aja. Ya kan? Kambing, kelinci, sapi. Apalagi yang makan tumbuhan itu. Rusa, kijang, itu kan semuanya kan makanannya kan tumbuhan semua. Nih, dalam sebuah ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang mempunyai sumber makanan dan pemangsa yang sama. Ya, dan yang makan daging kan nggak hanya ini aja, nggak hanya harimau aja yang makan dagingnya. Singa juga, elang juga makan daging. Apalagi citah juga, serigala juga makan daging. Jadi memiliki makanan yang sama, nggak hanya satu aja. Karena itu dapat terjadi hubungan antara beberapa rantai makanan. Hubungan antara beberapa rantai makanan. Ini di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Di paragraf kelima, di garis bawahi coba. Paragraf kelima di garis bawahi. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem dinamakan
jaring-jaring makanan. Ya, sama dengan ini. Kumpulan beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Garis bawahi ya. Nggak ada bukunya dicatat nggak apa-apa. Kumpulan beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Nah ini coba ditengok nih di gambar ini. Ini ada berapa rantai makanan kira-kira? Coba rantai makanan yang pertama kita mulai dari sini. Pohon dimakan kambing, terus dimakan Singa. singa ke harimau nih. Atau manusia. Serigala. Ini namanya sini dong. Mana? Harimau. Kan ini ya awalnya kan pohon dimakan kambing, kambingnya dimakan harimau. Kan? Satu rantai makanan, itu satu rantai makanan. Terus yang kedua, pohon dimakan kambing, kambingnya dimakan apa ini? Serigala. Serigala dimakan Harimau. Masa serigala makan harimau? Dua rantai makanan. Dua kan sudah kan? Ya. Lanjut coba di sini nih. Ini pohon. Terus dimakan apa ini? Kelinci ya? Kelinci. Pohon dimakan kelinci. Kelinci dimakan apa ini? Serigala. Harimau. Serigala dimakan harimau. 3 rantai makanan. 3 kan? Lanjut lagi. Pohon dimakan kelinci. Ini apa? Kucing. Kucing. Kenapa kucing sih? Bisa ada. Kenapa si kelinci makan kucing? Ini serius kucing? Ya, tapi kalau kelincinya digoreng ya, bisa lah Ustaz. Bisa Ustazah kalau kelincinya dibakar atau digoreng. Ini pohon dimakan kelinci, dimakan citahnya dimakan harimau. Citah kayaknya, kalau nggak citah hiena. Oh iya betul. 4. Ada 4 rantai makanan sudah. Terus di sini pohon dimakan tikus. Tikus ya ini. Ya, dimakan burung hantu. Tikus dimakan ular dimakan elang 5. Pohon dimakan tikus dimakan burung hantu 6. Pohon dimakan tikus dimakan ini, hena dimakan ini 7. Pohon dimakan tikus, dimakan kelinci, dimakan ini. Ada 8 rantai makanan di sini. Ya. Banyak. Nah, ada 8 rantai makanan. Kumpulan dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut apa tadi? Jaring-jaring makanan ya. Jaring-jaring makanan di paragraf ke-5 itu di buku kalian. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah tumbuhan dan hewan yang terlibat makin banyak serta energi yang mengalir makin besar. Persaingan antar makhluk hidup untuk mendapatkan makanan semakin sulit. Padi sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi juga dimakan oleh burung, pipit, belalang, dan wereng. Harimau dapat memakan kambing, sapi, rusa, kijang, dan hewan herbivora lainnya. Sapi. Ya, coba ini halaman 128 sama kayak di ini PPT. Halaman 128. Sudah. Itu produsennya ada 2 ya. Ini ada berapa rantai makanan ini di halaman 128 ini? Banyak. Banyaknya berapa? Itu dilihat itu ada berapa rantai makanan? 10. Iya, ada 10 rantai makanan. Ya, nih rantai makanannya nih. Banyak banget. Yang pertama padi, tikus. Padi dimakan tikus, dimakan ular, dimakan elang ya. 1. Kalau padi dimakan tikus, dimakan elang, dimakan yang kedua ada padi dimakan tikus, dimakan elang. Diturut diapain namanya? Diruntutin garis-garisnya. Nih, jadi tahu ya, kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Coba ini. Ini kayak begitu tadi. Mana tadi gambarnya? Nah, tuh yang tadi padi, tikus, ular, elang saling berhubungan. Kok ada wortel juga tuh di sini. Itu yang cuma pohon. Lanjut, Nak.
Lanjut di halaman ini 130. 31. Bagaimana cara menemukan makna kosakata? 31 nak. Sudah? Sudah. Ya. Bagaimana cara menemukan makna kosakata? Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata itu artinya kata asing ya. Kata asing atau yang sering muncul. Ini coba. Kosakata dapat dicari maknanya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Dan yang ketiga, peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Coba di halaman 131 buku kalian. Untuk mengetahui makna kosakata tersebut, kita dapat mencarinya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin banyak kita membaca, maka akan semakin banyak pula wawasan kata yang kita dapatkan. Oke, coba ini di literasi dulu. 131, ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Coba dibaca. Dibaca sebentar. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Coba dibaca yuk. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Dekade itu apa? Apa? Iya, nanti kita cari kosakatanya. Dekade itu apa? Sudah dibaca kah? Ustazah, dekade itu apa? Iya, dibaca dulu sampai selesai Hana. Nanti di sebelahnya ada tuh dekade. Sudah? Belum. Kalau sudah coba 132. Di situ ada kosakata itu. Kita kerjain ya 132 ya. Iya. Itu ada beberapa kosakata yang ada di bacaan halaman 131. Ada ancaman, ekosistem laut, kekayaan hayati, terumbu karang, dekade, eksploitasi, lingkungan hidup, dan konservasi. Kita kerjain ya. Sudah semua itu kah? Yuk dibuka halaman 132. Aduh, tunggu. Iya, 132. Kita kerjain. JSIT halaman 132. JSIT halaman Dalam 132. Tema 5 ya. Nomor 1. Yang A. A di situ ada apa itu? Ada ancaman. Apa itu kira-kira artinya ancaman? Kalau berdasarkan KBBI. KBB? Ancaman, diancam ya. Apa itu? Ancaman. Ancaman orang. Kamu diancam sama ini ya? Kan kanan. Nih, usaha yang dilaksanakan secara tersusun ya. Diancamkan, kalau kita diancam, orang kalau mengancam itu kan harus ada rencananya ya. Secara konsepsional berupa kejahatan ya. Kalau di TV-TV itu kalau ada ancaman itu kan direncanain dulu. Konsepsional itu direncanakan, terencana. Ekosistem laut. Apakah itu ekosistem laut? Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan apa ya ekosistemnya? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di laut, berarti keragaman komunitas dan lingkungannya Yang berfungsi sebagai dan lingkungannya komunitas dan lingkungan di dalam laut. ekosistem laut. Keragaman komunitas dan lingkungannya di dalam laut ya. Ekosistem laut. Lanjut, yang C ada apa itu?
Kekayaan hayati. Laut dan lingkungan. Apa itu kekayaan hayati? Kelimpahan sumber daya alam, Lingkungan dengan laut. baik hewan maupun tumbuhan. Dan hal Dah, yang D kalian sendiri. Dekade apa dekade? Satu dekade. Biasanya apa? Dekade. 10 tahun. Satu dekade itu sama dengan 10 tahun. Ya. Kalau 2 dekade 20 tahun, 3 dekade 30 tahun. Eksploitasi. alam baik yang pembuat. Ini eksploitasi. Eksploitasi itu diperas. Pengambilan secara berlebihan. Ya, sumber daya alam kadang diambil secara berlebihan lah, itu namanya eksploitasi. Menebang pohon secara berlebihan, itu namanya eksploitasi. Yang F, lingkungan hidup. Ini lingkungan hidup, nak. Kita tinggal di lingkungan hidup, kan? Ya, apa itu lingkungan hidup? Tempat kita tinggal. Selama 10 tahun ya. Lingkungan rumah. Hah? Lingkungan hidup. Mana? Lingkungan hidup. Tempat kita tinggal, kah? Kesatuan ruang Ya, dengan kesatuan ruang dan dan semua benda. Kenapa ini? Kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Nah, ada semuanya di sini. Terakhir, nah, konservasi. Konservasi ini adalah pemeliharaan. Sesuatu secara teratur Dan atau perlindungan. Udah itu aja. Perlindungan. Udah, ini aja. A, B, C, D, E, F, G. Nih, JST tema 5 halaman 132. Ancaman ekosistem laut, kekayaan hayati, terumbu karang, dekade, eksploitasi lingkungan hidup, dan konservasi. Sudah? Belum. Tunggu. Terumbu karang mana? Yang sudah, terumbu karang. Oh iya, ada Ya, terumbu karangnya belum ya? Belum. Iya, terumbu karangnya belum. Coba, berarti di sini nih, nggak lihat saya. Di sini dia. Terumbu karang. Nggak kan? Dan bawah laut. Terumbu karang, ya. Gundukan dasar. Gundukan dasar laut. Ini aja nggak usah banyak-banyak, nanti nggak muat itu tulisan kalian. Jangan gede-gede ya, nulisnya nggak kecil-kecil dikit. Terumbu karang itu gundukan dasar laut yang biasanya terbentuk dari batuan atau koral ya. Tak kasih kurung koral biar tahu koral. Nah nih balik lagi sudah. A, B, C, D, E, F, G, H ya. Sudah pas ya, H? Ya. Yuk, sampai mana sudah nih kalian nulisnya? Dekade.
Salah. Pencet. Sudahkah? Dah. Belum sampai huruf apa sudah? Dah. Mendung, Bun. Sudah? Sudah. Sudah ya? Kita lanjut yang di bawah, yang di peta pikiran itu. Lengkapilah peta pikiran berdasarkan teks ancaman terbesar bagi ekosistem. Silvita sampai huruf apa sudah, Nak? H, ayo, sedikit lagi. Halaman berapa kata pikiran? Ini halaman 132 juga, tapi yang bawah, yang peta pikiran. Sudah. Sudah? Oke, saya ini. Masih sama ya di halaman JSIP halaman 132, cuma beda bentuknya sudah. Nah, kita pakai mana nih yang bagus nih? Ada 4 kolom ya di situ ya. Kita cari yang 4 kotak dulu. Ini aja lah ya wes. Kok begini sih bentuknya? Kita cari yang 4 kotak dulu. Ini nah maksud saya. Loh, kok gini lagi? Yang 4 kotak nih. Ini Pak. Nah. Udah ya, nggak sama kayak itu. Yuk, ini di sini ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Bagi ekosistem laut. Manusia. Enggak diisi tuh yang itunya. Yang diisinya yang di atasnya. Yang di Saya cari berikutnya dulu. Biar kelihatan. Ada banyak. Baru tulis jawabannya di atas. Ya, yang pertama. Dah.
ancaman terbesar bagi ekosistem laut? Kita mulai dari yang samping dulu tuh, nah. Samping kanan atau kiri? Yang samping. Allahu Akbar, kenapa ini laptop saya nih? Masih kelihatan. Dari yang ini, atas yang ancaman terbesar bagi Ekosistem laut. ekosistem laut Dari manusia. adalah titik adalah siapa? Manusia. Ya. Berasal dari, tulis diisi, berasal dari manusia. Yang ini berarti punya kalian ya? Ini sebelah sini. Ya kan? Ya. Punya kalian berarti yang sebelah sini nih. Ancaman terbesar bagi Kami bisa ekosistem baca loh, laut Ustazah. berasal dari manusia. Yang ini ya. Ya, kami juga tahu. Lanjut, yang Kami kedua. bisa baca. Penyebab utama. Yang kedua ini penyebab utama ekosistem laut. kerusakan ekosistem laut. Apa kira-kira? Eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa mempedulikan lingkungan. Iya, eksploitasi. Bulutannya kegedean. Miring besar sebelah nggak apa-apa ya. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut diisi adalah eksploitasi. Eksploitasi itu pengambilan ya tadi ya. Nih, eksploitasi laut secara besar-besaran. Secara besar-besaran tanpa, kalau di buku kalian kan ada tambahannya ya. Ini saya nggak muat deh. Tanpa memedulikan lingkungan. Eksploitasi laut secara besar-besaran. Lanjut. Belum sampai. Nih, penyebab terumbu karang mengalami bleaching pada ekosistem laut. Yo, apa penyebabnya? Ntar saya karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Bersimbiosis. Kenapa? Jawabannya apa? Karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Adalah halo, tes. Suara saya masuk nggak? Ya. Tapi layarnya mati ya? Iya. Iya, ini laptop saya mati. Ntar dulu ya, nak ya. Layarnya. Sebentar, Jadi saya Ustazah keluarin dulu. punya 2 laptop. Nah, ini Ustazah Zoom pakai laptop. Jadi Ustazah pakai 2 laptop. nggak satu aja, tapi baterai saya habis. Tiba-tiba layarnya mati sendiri nih. Tak cas belum nyala-nyala. Ntar dulu.